Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Menko Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa rupiah akan menguat secara signifikan. Ia bahkan mengimbau para pemain falas untuk segera menjual dolar mereka karena pemerintah dan Bank Indonesia memiliki strategi kuat untuk mendorong rupiah kembali ke arah PIM/BIN per dolar AS. Untuk lebih detailnya, mari kita simak videonya. Nah, yang kedua, Pak Purbaya, kemarin Presiden juga menandatangani peraturan pemerintah terkait dengan DHE. Ya, harusnya kan dulu diumumkan itu 1 Januari sudah harus dilaksanakan. Sekarang sudah kurang lebih hampir 6 bulan tertunda. Kenapa ya tertundanya? Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai ke istana. Jadi bukan presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Itu harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni. Itu keputusan yang berani dan saya pikir amat baik buat kita kan Pak. Sebelumnya kan DHE itu devisanya ditaruh di bank-bank apa aja di Indonesia, asal dirupiahkan ya. Tapi ternyata kita lihat kan devisa kita nggak naik, seolah-olah kebijakan itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah dianalisa, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat, segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, dolarnya lebih banyak, tapi nggak ada dampaknya ke anggaran ke cadangan devisa kita. Jadi dengan cara menarik ke bank negara, bank himbara, kan pengawasannya lebih gampang nanti. Jadi kalau bank himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya Pak. Jadi kita harapkan dampak dari devisa hasil ekspor itu ke devisa akan semakin signifikan, yang akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi teman-teman gak usah takut tuh yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998. Nanti Juni akan ada supply dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat. Sampai berapa Pak Menteri? Kalau BI ditanya itu, BI nggak boleh ngomong. Kalau saya suka-suka. Jadi berapa kira-kira akan menguatnya? Ini supaya para pemain falas sudah bisa ngambil posisi ini. Kalau saya bilang pemain falas cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000. Wah. Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Enggak Pak, kita juga membantu nilai tukar dari sisi pemerintah. Saya masuk ke pasar obligasi supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi, artinya asing tidak terpaksa harus keluar dari Indonesia karena rugi. Ini sudah berdampak, jadi walaupun rupiah melemah, yield obligasi, bunga obligasi cenderung turun dalam 1 minggu terakhir. Karena kita beli obligasi di pasar sekunder. Kalau kita lihat dampaknya sudah signifikan juga. Investor asing sudah masuk ke pasar sekunder kita, sudah masuk juga ke pasar primer. Jadi mungkin sekarang udah hampir 2 triliun lebih masuk situ. Nah, kan sekarang tren yield obligasi atau government bond negara lain, Amerika, itu trennya kan menaik sangat signifikan. Nah, tapi kalau yield obligasi Indonesia itu turun atau menguat, apa nggak takut nanti akan ada eksodus ya asing itu untuk membeli obligasi-obligasi di luar? Enggak, walaupun kita cenderung menurun, gap antara yield kita sama yield Amerika masih sekitar 1% lebih kalau nggak salah. Berapa? 1%, 2%, 1% lebih kalau nggak salah. Jadi masih ada ruang untuk menurunkan sedikit, yang menurunkan lagi gapnya itu. Jadi nggak apa-apa, ini semakin kecil nggak apa-apa. Kalau bisa sama. Kenapa? Karena ekonomi kita bagus sekali sekarang dan ke depan akan semakin cepat.
Jadi nggak apa-apalah kita dianggap sama kuatnya dengan Amerika. Jadi itu Pak. Yang penting ketika pertumbuhan ekonomi kuat dan manajemen finansialnya bagus, orang semakin percaya ke kita dan mereka akan semakin berani berinvestasi di pasar obligasi kita. Apalagi kan sekarang rupiah melemah. Kalau mereka masuk sekarang bisa dua untungnya. Ada capital gain karena harganya naik atau yieldnya turun. Yang kedua penguatan nilai tukar. Jadi saya ulangi lagi ke teman-teman, kalau punya dolar jual dolarnya sekarang. Ya, yang punya dolar jual sekarang. Ya, jaminan dari Menteri Keuangan. Kalau dolarnya rupiahnya melemah, tagih keselisihnya sama Menteri Keuangan nanti. Saya punya senjata tambahan lagi. Saya minggu ini jual obligasi asing, global bond ya, sebagian dolar, sebagian euro. Dan ternyata minat mereka masih amat tinggi. Kita jual makin sekitar 3,4 miliar dolar Amerika, artinya 2 miliar dolar dalam dolar bond, 1,25 itu euro. Jadi kita di dolar sekitar 3,4. Kalau itu masuk ke sini minggu depan, itu kan tambahan supply dolar ke ekonomi kita. Jadi saya tekankan lagi, rupiah akan menguat. Jadi Kementerian Keuangan mengeluarkan namanya Global Bond. Global Bond itu adalah surat utang pemerintah Indonesia di mata uang US dollar dan Eropa. Berarti nanti uangnya masuk. Gitu. Global Bondnya berapa tahun, Pak Menteri? Ada 5, ada 10 tahun, bervariasi. 5 sama 10 ya? 5 sama 10. Oh, 5 tahun dan sama 10 tahun. Tapi ya gini, yang penting adalah ketika orang-orang di Indonesia sih ribut, katanya kita mau krisis, ternyata asing masih percaya ke kita. Yieldnya tuh nggak naik. Artinya mereka menilai ekonomi kita memang betul-betul kuat. Karena Menteri Keuangannya Purbaya, Pak. Oke, Pak Menteri. Nah, sekarang ini ada hal yang dirasakan oleh masyarakat yang agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh lembaga statistik. Ya, contoh, ya, pertumbuhan ekonomi sekarang itu dilaporkan 5,61%. Lalu inflasi juga rendah, tadi sudah disampaikan, ya. Lalu tingkat pengangguran terbuka turun. Lalu juga angka kemiskinan juga turun. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat itu inflasi rendah tapi harga-harga naik. Ya, yang dirasakan masyarakat itu kok cari kerja lebih sulit. PHK masih terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Terjadi semacam gap antara data statistik kita dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Terus terang Pak Sete, saya juga bingung kenapa ada anggapan seperti itu. Setelah saya analisa lebih lanjut, ternyata itu kebanyakan adalah analisa ekonom TikTok. Ekonomi apa? Ekonom di TikTok. Jadi Pak Sete juga rupanya kena pengaruh ekonom TikTok. Jadi Pak Sete jangan, kalau lihat TikTok jangan lihat. Oh, ekonomi TikTok. Ekonom di TikTok ya. Jadi kalau lihat TikTok jangan yang lain Pak, lihat yang saya aja. Tapi kita analisa lebih lanjut, apa sih yang terjadi? Coba kalau bisa dilihat halaman 5. Saya juga investigasi sebenarnya apa. Saya bukan tertutup terhadap kritik ya. Saya buka dan saya investigasi. Kita lihat sih apakah data-data PDB kita ngawur atau kita setelah triwulan pertama bagus, triwulan keduanya jelek. Coba kasih lihat halaman 5 itu. Kalau kita lihat, nggak bisa keluar ya. Tolong slide-nya bisa dikeluarkan. Slide bisa dikasih lihat yang halaman 5. Penjualan mobil, penjualan motor, konsumsi semen, itu semuanya gambarnya.
Oh, nggak keluar ya? Mana? Oh ini, sorry. Oh di sini. Ini saya Ambil berdiri aja Pak, bisa. saya pikir juga ekonomi kita emang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini di bulan April tumbuhnya 30,6%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kenceng. Konsumsi BBM ya masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kenceng. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok yang tiap hari Pak Sete suka lihat. Dan kalian lihat saya aja Pak ya. Ada yang bilang lagi pertumbuhan ekonomi hanya didrive oleh belanja pemerintah. Sementara daya beli jeblok. Coba halaman sebelumnya yang ada itu. Ini data BPS. Memang kalau lihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan rumah tangga 5,5 yang dibilang adalah ini, pemerintah tumbuhnya 21,80% year on year. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah memastikan, Pak Presiden memastikan bahwa semua belanja anggaran dibelanjakan merata sepanjang tahun. Jadi yang tadinya numpuk di akhir tahun dimajukan ke depan. Sehingga di awal tahun seperti ini tumbuhnya 21,8. Cuman kalau kata orang itu yang mendorong perekonomian utama sementara masyarakat nggak bisa belanja. Kita lihat sebetulnya kalau lihat kontribusi ekonomi belanja ke ekonomi adalah kita kalikan pertumbuhan kali pangsanya. Jadi kita kalikan ini kali pangsa ini 5,9 kali ini 21 kali pangsanya cuma 6,7. Jadi belanja pemerintah hanya 6,7 kontribusinya ke perekonomian. Jadi walaupun dia kencang, kalau kita kalikan seperti ini nih. Dari 5,61, 2,9% itu dari konsumsi rumah tangga, 1,79 dari investasi, 1,26 dari belanja pemerintah. Di sini kelihatan sekali bahwa belanja masyarakat kita masih kuat, artinya sebetulnya secara keseluruhan masyarakat kita masih punya daya beli yang cukup baik. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya, tahun lalu pertumbuhannya kontribusinya 2,64, triwulan keempat 2,68, sekarang 2,94. Jadi kita lihat kontribusinya meningkat terus. Jadi sebetulnya Pak, saya juga agak bingung apa yang dinilai oleh masyarakat atau ekonomi di TikTok itu. Mungkin mereka memang karena semangatnya negatif, akhirnya kemakan dengan ucapan mereka sendiri. Dia percaya dan pengatakan mereka. Negatif berarti negatif katanya. Padahal keadaan sebetulnya ini. Kalau saya kan selalu lihat data di lapangan seperti apa. Makanya saya pernah ke Jogja ya Pak ya, Pak Sultan ya, ke pasar di Jogja, pasar Beringharjo. Kita lihat itu seperti apa sih, ramai juga. Saya ke pasar Tanah Abang, ke pasar itu ramai juga Pak. Yang ekonomi-ekonomi itu mungkin asik di TikTok aja Pak. Jadi saya tekankan lagi Pak, CT lain kali jangan dengar mereka, dengar aja saya.